Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani Lestari dengan NIM 105222149. Saya Neng Cika Febrianti dengan NIM 105222176. Saya Azka Azhara dengan NIM 105222177. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis dan perancangan knowledge management system pada usaha layanan di Airnet. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan per step hingga rancangan sistem yang kami usulkan. Nah, pertama mungkin saya akan menjelaskan dulu kenapa knowledge management itu penting. Knowledge management atau KM itu sebenarnya adalah cara bagaimana sebuah usaha mengelola pengetahuan yang dimiliki agar tidak hanya tersimpan di kepala satu orang saja. Nah, di on-airnet misalnya pengetahuan tentang cara pemasangan Wi-Fi, mengatasi gangguan jaringan atau troubleshooting, biasanya itu masih berdasarkan pengalaman teknisi dan belum semuanya terdokumentasi dengan rapi. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, mungkin ada resiko pengetahuan hilang ketika teknisi tidak lagi bekerja atau ketika ada teknisi baru yang belum berpengalaman. Karena itu, melalui perancangan KM ini, pengetahuan tersebut disusun dan dikelola secara lebih terstruktur supaya bisa dipelajari dan digunakan bersama. Harapannya pekerjaan jadi lebih efisien, pelayanan dan pelayanan ke pelanggan lebih konsisten dan juga usaha bisa berjalan lebih stabil dan lebih sukses ke depannya. Selanjutnya, manfaat utama KM dibagi menjadi 3. Yang pertama, efisiensi, kedua, transfer pengetahuan, dan ketiga, mitigasi risiko. Yang pertama, efisiensi. Kenapa? Karena pekerjaan bisa menjadi lebih efisien karena teknisi tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mencari informasi. KM juga membantu proses berbagi pengalaman antar teknisi. Misalnya, ketika ada kasus gangguan tertentu, yang pernah terjadi sebelumnya. Pengalaman tersebut bisa menjadi referensi atau praktik terbaik untuk menangani masalah yang sama di kemudian hari. Nah, yang ketiga, mitigasi risiko. Penerapan KM juga mengurangi risiko kehilangan pengetahuan penting ketika ada teknisi yang keluar atau tidak lagi bekerja karena informasi sudah terdokumentasi dengan baik, pengetahuan tersebut tetap bisa digunakan oleh tim yang lain. Jadi dengan begitu, operasional on-air.net bisa tetap berjalan stabil dan kualitas layanan tetap terjaga. Selanjutnya pada fase 1, yaitu infrastruktur evaluation. Nah, di sini step satunya ada analisis infrastruktur KM on-air. Untuk kondisi saat ini di on-air.net itu pengetahuan teknis sebenarnya sudah ada, tapi belum terdokumentasikan dengan baik. Sebagian besar masih tersimpan dalam pengalaman masing-masing teknisi dan disampaikan secara lisan. Komunikasi yang terjadi juga masih bersifat informal, misalnya melalui percakapan langsung atau chat pribadi. Nah, masalahnya kalau tidak ada sistem penyimpanan yang jelas, pengetahuan penting bisa saja hilang, terutama jika ada teknisi yang keluar atau tidak lagi aktif bekerja. Karena belum adanya repositori atau tempat penyimpanan khusus untuk menyimpan SOP dan pengalaman teknis, informasi yang seharusnya bisa menjadi referensi bersama belum termanfaatkan secara maksimal. Inilah yang menjadi alasan utama perlunya perancangan knowledge management di on-airnet. Selanjutnya ada KM maturity level. Pada kondisi ini, pengetahuan di on-airnet masih tersebar dan belum terbentuk statis, informasi penting masih tersebar, sehingga ada risiko kehilangan pengetahuan yang sebenarnya sangat berharga bagi operasional usaha. Karena komunikasi masih banyak dilakukan secara informal, hal ini juga bisa menghambat efisiensi kerja dan membuat standar operasional menjadi kurang konsisten. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, tingkat pengelolaan knowledge management di on-airnet itu masih berada pada level 1 atau tahap awal, yaitu masih bersifat ad hoc atau belum terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem knowledge management yang lebih sistematis agar pengetahuan dapat dikelola dengan baik ke depannya. Selanjutnya, untuk visi dari perancangan knowledge management di on-airnet adalah mewujudkan sistem knowledge management yang lebih terstruktur dan mudah diakses oleh seluruh tim. Dengan adanya sistem yang jelas, diharapkan kolaborasi antar teknisi bisa lebih baik dan proses berbagi pengetahuan menjadi lebih efektif.
Dan untuk mencapai visi tersebut, visinya adalah mulai mendokumentasikan SOP secara tertulis, membangun repositori atau tempat penyimpanan pengetahuan yang terpusat, serta melakukan standarisasi kerja agar setiap teknis memiliki acuan yang sama dalam menjalankan tugasnya. Dengan begitu, proses kerja bisa lebih optimal dan risiko kehilangan pengetahuan dapat diminimalkan. Nah, berdasarkan hasil gap analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa saat ini belum ada dokumentasi yang jelas, kualitas layanan masih belum sepenuhnya seragam, dan pengetahuan masih tersebar di masing-masing individu. Kondisi ini menunjukkan bahwa ONRNet membutuhkan sistem knowledge management yang lebih terintegrasi dan sistematis untuk mendukung operasional ke depannya. Nah, selanjutnya, strategi yang digunakan dalam perancangan knowledge management di ONRNet adalah strategi kodifikasi pengetahuan. Artinya, fokus utamanya adalah mendokumentasikan pengetahuan secara sistematis dan menyimpannya dalam satu tempat yang terpusat. Selama ini, banyak pengetahuan teknis masih tersimpan dalam pengalaman masing-masing teknisi atau owner. Melalui strategi ini, pengetahuan yang sebelumnya hanya ada di kepala individu atau bersifat tacit, diubah menjadi bentuk tertulis atau terdokumentasi, sehingga menjadi explicit knowledge. Nah, dengan adanya repositori yang terstruktur, pengetahuan tersebut bisa diakses bersama oleh teknisi lapangan maupun oleh owner. Hal ini membantu menciptakan standar kerja yang lebih konsisten dan mengurangi ketergantungan pada satu orang tertentu. Untuk selanjutnya, ada fase 2 yaitu Knowledge Management System Analysis, Design, dan Development. Untuk yang pertama, ada Knowledge Source atau sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan berasal dari pengalaman teknisi dan owner, pengalaman mereka saat menangani masalah, memasang jaringan, atau mencari solusi menjadi aset penting bagi perusahaan. Yang kedua, ada knowledge capture atau pengumpulan pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki teknisi dan owner perlu dicatat dan didokumentasikan. Misalnya langkah kerja, cara mengatasi gangguan, atau solusi dari masalah yang pernah terjadi. Tujuannya supaya pengetahuan tersebut tidak hilang dan dapat digunakan kembali oleh tim. Yang ketiga, ada knowledge repository atau tempat penyimpanan pengetahuan. Semua catatan dan panduan disimpan di satu tempat yang khusus, seperti folder bersama atau sistem repository. Dengan begitu, tim bisa dengan mudah mencari informasi, belajar dari pengalaman sebelumnya, dan bekerja lebih cepat serta lebih rapi. Untuk yang selanjutnya, Yang keempat, ada knowledge sharing and access atau berbagi dan akses pengetahuan. Sistem menyediakan fitur pencarian, pengelompokan jenis masalah, akses bersama untuk tim, serta media diskusi internal. Dengan begitu, setiap anggota tim bisa dengan mudah menemukan informasi yang dibutuhkan dan berbagi pengalaman. Untuk yang kelima, ada knowledge application atau penerapan pengetahuan. Pengetahuan yang sudah terdokumentasi digunakan sebagai panduan saat pemasangan jaringan, troubleshooting, membuat standar kerja, dan saat mengambil keputusan. Jadi, pekerjaan lebih terarah dan tidak asal coba-coba. Yang kelima, ada knowledge update atau pembaruan pengetahuan. Pengetahuan diperbarui secara rutin berdasarkan pengalaman dan kasus baru yang terjadi di lapangan. Dengan cara ini, sistem terus berkembang dan kualitas kerja semakin meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, step 4. Nah, dalam usaha layanan Wi-Fi seperti ONINET, aset pengetahuan terdiri dari dua jenis, yaitu tacit dan eksplisit. Pengetahuan tacit berasal dari pengalaman teknisi dan owner, seperti cara menangani gangguan, setting perangkat agar stabil, atau menghadapi komplain pelanggan. Nah, sedangkan pengetahuan eksplisit berupa data yang tercatat seperti data pelanggan, konfigurasi perangkat, riwayat gangguan, dan informasi teknis yang sering tersimpan di chat WhatsApp. Nah, oleh karena itu penting untuk memetakan dan mengumpulkan semua pengetahuan tersebut ke satu sistem atau tempat penyimpanan yang rapi agar mudah diakses, tidak tercecer, dan tidak bergantung pada satu orang saja. Nah, untuk selanjutnya, dalam desain knowledge management KM di ONINET, peran utama dipegang oleh KM Champion, yaitu pemilik usaha yang bertanggung jawab menentukan arah dan tujuan penerapan KM ini.
Nah, pemilik juga mengelola repositori, memastikan data tersusun rapi, serta melakukan pengecekan dan validasi agar sistem berjalan sesuai visi dan kebutuhan usaha. Nah, sementara itu, knowledge contributor adalah para teknisi yang berperan mengisi dan memperbarui pengetahuan. Mereka mendokumentasikan langkah kerja, solusi saat terjadi gangguan, serta berbagai pengalaman lapangan agar pengetahuan terus bertambah dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh tim jika ada eh, hal yang harus ditangani. Nah, selanjutnya, pada KM Blueprint yang digambarkan dalam bentuk use case diagram, terdapat dua aktor utama yaitu owner dan teknisi. Nah, diagram ini menunjukkan peran masing-masing dalam sistem knowledge management, mulai dari input pengetahuan, validasi, pencarian, hingga pembaruan informasi. Di sini, owner berperan sebagai pengelola dan pengawas sistem, sedangkan teknisi menjadi pihak yang paling sering berinteraksi langsung karena mereka yang mengalami berbagai kasus di lapangan. Alur kegiatannya dimulai ketika teknisi menangani gangguan, misalnya internet pelanggan lambat atau koneksi terputus. Setelah masalah ditemukan dan diselesaikan, teknisi tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi juga mencatat jenis masalah, penyebab, serta langkah perbaikannya ke dalam sistem. Nah, data yang sudah diinput kemudian diperiksa oleh owner. Jika sudah jelas dan sesuai, owner menyetujui dan menyimpannya ke dalam repositori agar bisa digunakan kembali. Jika belum lengkap, akan dikembalikan untuk diperbaiki. Nah, ketika di kemudian hari muncul masalah yang mirip, teknisi cukup mencari di sistem menggunakan kata kunci tanpa harus membuka chat lama atau bertanya ke orang lain, atau bertanya ke teknisi atau ke owner. Nah, jika ada cara baru yang lebih efektif, pengetahuan tersebut bisa diperbarui kembali dan kembali divalidasi oleh owner. Dengan alur yang seperti ini, pengelolaan pengetahuan di OnINet menjadi lebih rapi, mudah diakses, dan tidak bergantung pada ingatan satu orang saja atau tidak bergantung pada teknisi senior saja. Nah, pada selanjutnya, penerapan knowledge management ini di OnINet memang membutuhkan biaya di awal, seperti untuk mengembangkan sistem sederhana, dan pelatihan teknisi agar terbiasa mendokumentasikan pekerjaan. Namun manfaat yang didapat itu jauh lebih besar. Dengan adanya sistem knowledge management ini, proses troubleshooting menjadi lebih cepat karena teknisi bisa langsung mencari solusi yang sudah pernah dicatat sebelumnya. Nah, selain itu, saat ada teknisi baru, proses onboarding atau pelatihan jadi lebih mudah karena sudah tersedia panduan kerja yang jelas. Nah, secara perhitungannya, efisiensi waktu kerja, pengurangan kesalahan berulang, dan peningkatan kualitas layanan bisa menutup biaya awal tersebut. Bahkan, estimasi ROI bisa mencapai 100% dalam tahun pertama karena penghematan waktu dan peningkatan produktivitas langsung terasa dalam operasional sehari-harinya. Berdasarkan 7 langkah perancangan knowledge management system, pengelolaan pengetahuan di OnAirNet yang sebelumnya masih berjalan secara informal dan bergantung pada orang tertentu, kini dirancang menjadi lebih terstruktur. Strategi yang digunakan adalah codification strategi, yaitu dengan mendokumentasikan pengetahuan operasional seperti langkah pemasangan, penanganan gangguan, dan solusi teknis agar bisa disimpan dalam satu sistem dan diakses oleh seluruh teknisi. Dengan adanya perancangan ini, pekerjaan menjadi lebih rapi dan tidak lagi bergantung pada ingatan atau pengalaman satu orang saja. Selain itu, sistem ini membantu mempercepat proses kerja, menjaga agar pengetahuan tak hilang, dan mendukung peningkatan kualitas layanan secara terus-menerus seiring berkembangnya usaha.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.